Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar untuk hari ini? Hari ini kita ngelanjutin pelajaran hari Rabu minggu kemarin. Hari ini kita belajar tentang bilangan bulat yang kedua. Jadi bilangan bulat pada pertemuan kedua ya. Apa sih materinya? Materi kita yang kedua adalah operasi hitung bilangan bulat. Apa sih operasi hitung itu? Operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Kita bahas satu-satu ya. Operasi hitung pertama yang kita bahas yaitu tentang penjumlahan. Ada 4 rumus yang akan Ibu kasih di sini. Kalian perhatikan satu-satu ya. Yang pertama, bilangan bulat positif ditambah positif. Kalau ini kayaknya nggak ada masalah ya. Kalian sudah pernah berhitung seperti ini dari kalian kelas 1. Contohnya 4 tambah 5 sama dengan 9. Boleh langsung dijawab. 12 tambah 13 hasilnya langsung 25. Rumus yang kedua, kita berbicara tentang bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Kalian bisa lihat rumusnya. Bilangan bulat positif A ditambah bilangan bulat negatif B itu yang positif taruh di depan, yang B-nya karena negatif taruh di belakang, tapi tandanya langsung berubah menjadi pengurangan. Kita bisa lihat contohnya ya. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 5 positif di depan, negatif 2 langsung taruh di belakang, tapi langsung dikurang. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Karena yang di depan lebih besar, angka 5-nya lebih besar, maka hasilnya tetap menjadi positif. Apa sih Bu bedanya? Kalau kalian mau lihat bedanya, bisa kalian lihat di contoh nomor 2. Di sini Ibu punya bilangan 25 ditambah negatif 31. Artinya 25-nya di depan, negatif 31-nya di belakang, langsung berubah menjadi pengurangan. Terus hasilnya adalah negatif 6. Karena 25 dikurang 31 atau 31 dikurang 25 kan hasilnya 6. Tapi karena 25-nya di depan lebih kecil daripada 31 yang di belakang, maka hasilnya menjadi negatif. Selanjutnya, kita masuk rumus penjumlahan yang ketiga. Yang ketiga adalah bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif. Kita lihat rumusnya ya anak-anak ya. Negatif A ditambah B sama dengan B dikurang A. Maksudnya apa sih Bu? Kok jadi berubah seperti itu? Kita lihat. Antara negatif A ditambah B, yang positif adalah yang B. Sama kayak rumus nomor 2 tadi. Yang positif taruh di depan, yang negatif ditaruh di belakang. Artinya karena B itu positif, jadi B-nya Ibu taruh di depan, negatif A-nya ditaruh di belakang, tandanya langsung berubah menjadi pengurangan. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, negatif 15 ditambah 8, karena yang 8 positif, langsung Ibu rubah. 8 di depan, negatif 15 di belakang. Artinya, negatif 15 ditambah 8 sama dengan 8 dikurang 15, hasilnya negatif 7. Ingat ya, dengan rumus yang sebelumnya, apabila di depan lebih kecil daripada di belakang, maka hasilnya menjadi negatif.
Contoh kedua, negatif 21 ditambah 40. 40 sebagai bilangan positif taruh di depan, negatif 21 sebagai bilangan negatif taruh di belakang. Langsung berubah jadi kurang. 40 kurang 21 sama dengan 19. Kok hasilnya positif ya, Bu? Karena yang di depan lebih besar, maka hasilnya menjadi positif. Rumus yang keempat untuk penjumlahan adalah negatif ditambah negatif. Kalian bisa lihat rumusnya? Negatif A ditambah negatif B, maka hasilnya A sama B-nya tetap dijumlah, tetapi hasilnya tetap dalam bentuk negatif. Jadi, kita lihat contohnya dulu biar bisa lebih mengerti. Negatif 9 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 9 ditambah 12. 9 tambah 12, 21. Dan kita letakkan tanda negatifnya di 21. Berarti hasilnya adalah negatif 21. Kemudian, negatif 13 ditambah negatif 22, artinya negatif 13 ditambah 22. Langsung jumlahkan, menjadi negatif 35. Setelah Ibu menerangkan 4 rumus penjumlahan bilangan bulat, sekarang kita lanjut pada operasi hitung yang kedua, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Ada berapa rumus di sini? Sama kayak penjumlahan, kita memiliki 4 rumus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, positif dikurang positif. Kalian bisa lihat rumusnya. Di sini langsung bisa kita kurangkan seperti biasa. Cuma nanti ada hasil yang beda dari yang sebelumnya kita kerjakan. Contoh, 17 dikurang 10 sama dengan 7. Tidak ada masalah ya buat kalian. Karena angka di depan lebih besar, maka hasilnya menjadi positif. Contoh yang kedua, Ibu balik sekarang. 10 dikurang 17. Ingat, karena di depannya lebih kecil, maka jangan lupa hasilnya menjadi negatif. Rumus yang kedua, yaitu positif dikurang negatif. Kalian lihat rumusnya ya. Apabila bilangan positif A dikurang bilangan negatif B, maka tandanya berubah menjadi tambah. Karena apabila tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka dia berubah menjadi penjumlahan. Kita lihat contohnya anak-anak. Yang pertama, 17 dikurang negatif 10. Artinya, berubah di situ 17 ditambah 10 menjadi 27. Contoh kedua sama. 21 dikurang negatif 11. Artinya, 21 ditambah 11 menjadi 32. Kita lanjut rumus yang ketiga dalam pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga adalah negatif dikurang positif. Kita lihat dulu rumusnya. Negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah B. Kayak rumus yang mana yuk kalau kalian mau ingat? Sama seperti rumus penjumlahan bilangan bulat yang keempat. Nanti dilihat lagi ya. Jadi di sini, kedua bilangan dijumlahkan seperti biasa tanpa menghilangkan tanda negatifnya. Contoh, negatif 8 dikurang 9 sama dengan
negatif. 8 ditambah 9, hasilnya adalah negatif 17. Kemudian yang kedua, negatif 32 dikurang 18 sama dengan negatif 32 ditambah 18, hasilnya adalah negatif 50. Rumus yang terakhir yang keempat adalah negatif dikurang negatif. Ini rumusnya agak panjang ya. Kita lihat dulu satu-satu. Negatif A dikurang negatif B. Pada rumus kedua kemarin, dapat kita lihat pengurangan ketemu dengan negatif, maka berubah menjadi penjumlahan. Berarti negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Ingat, B-nya positif taruh di depan, A-nya negatif taruh di belakang, berubah menjadi pengurangan. Kita lihat contohnya yang pertama ya. Negatif 20 dikurang negatif 8. Artinya, negatif 20 ditambah 8. 8 positif kita taruh depan, negatif 20 kita taruh belakang menjadi 8 dikurang 20 sama dengan negatif 12. Ingat ya, karena yang di depan lebih kecil, maka hasilnya menjadi negatif. Contoh kedua, negatif 17 dikurang negatif 19. Berubah menjadi negatif 17 ditambah 19. 19 positif, Ibu taruh depan. Negatif 17 Ibu taruh belakang menjadi 19 dikurang 17, hasilnya menjadi 2. Karena yang di depan lebih besar, maka hasilnya menjadi positif. Setelah kita belajar 4 rumus penjumlahan dan 4 rumus pengurangan, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih keempat rumus penjumlahan dan 4 rumus pengurangan itu apabila penerapannya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat dulu kata kunci untuk soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kata kunci pertama, apabila ada kata-kata di atas permukaan laut atau permukaan tanah, ada kata naik, untung, kanan, atas, jumlah, artinya itu menjadi positif atau ditambah. Kemudian kalau ada kata-kata di bawah permukaan laut atau tanah, turun, rugi, kiri, bawah, selisih, artinya itu adalah negatif atau menjadi dikurang. Maksudnya apa ya, Bu ya? Maksudnya kita lihat dengan 4 contoh soal cerita berikut. Ibu tampilkan satu-satu ya. Yang pertama soalnya seperti ini. Seekor ikan berenang 10 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, ikan tersebut berenang lagi turun sedalam 15 meter. Berada di kedalaman berapakah ikan tersebut sekarang? Kita lihat dulu, kata kunci apa aja sih yang ada di soal cerita tersebut? Ibu bahas satu-satu. 10 meter di bawah permukaan laut, artinya dia adalah negatif 10. Turun 15 meter, artinya nanti dikurang 15. Berarti dapat kita kerjakan negatif 10
dikurang 15 menjadi negatif 10 ditambah 15 menjadi negatif 25. Jadi, ikan tersebut sekarang berada di negatif 25 meter atau 25 meter di bawah permukaan laut. Bagaimana? Sudah mulai bisa mengerti anak-anak? Kita lanjut ke contoh soal cerita yang kedua. Soal ceritanya seperti ini. Suhu sebuah lemari pendingin adalah negatif 2 derajat Celcius. Karena listrik mati, suhu naik 15 derajat Celcius. Berapakah suhu lemari pendingin tersebut? Kita lihat penyelesaiannya dengan melihat kata kunci. Suhu naik. Kalau ada kata-kata naik, artinya suhu tersebut nanti ditambah. Berarti dapat kita kerjakan negatif 2 ditambah 15 sama dengan 13. Jadi, setelah listrik mati, maka suhu di lemari pendingin tersebut menjadi 13 derajat Celcius. Contoh yang ketiga, Andi menerbangkan layang-layang yang tingginya 12 meter di atas permukaan laut. Pada saat bersamaan, Rudi menyelam 30 meter di bawah permukaan laut. Berapakah jarak layang-layang Andi dan Rudi? Kita lihat kata kunci yang ada. 12 meter di atas permukaan laut artinya positif 12. 30 meter di bawah permukaan laut artinya negatif 30. Menentukan jarak dengan cara kita kurang. Kita bisa lihat ilustrasinya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Permukaan laut adalah garis lurus. Layang-layang ke atas, ikannya di bawah. Berarti dapat kita hitung 12 dikurang negatif 30 sama dengan 12 ditambah 30 sama dengan 42. Jadi, jarak antara layang-layang dan Rudi adalah 42 meter. Contoh yang terakhir adalah sebagai berikut. Suhu kota A pada musim dingin adalah negatif 17 derajat Celcius. Sedangkan kota B adalah negatif 10 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu kedua kota tersebut? Kata kunci yang kita dapat adalah kata-kata selisih. Artinya, kita kurang. Pengerjaannya sebagai berikut ya anak-anak. Negatif 17 dikurang negatif 10 sama dengan negatif 17 ditambah 10. Positifnya di depan, 10 dikurang 17 sama dengan negatif 7. Karena negatif 17-nya ditaruh di belakang dan 10-nya ditaruh di depan, hasilnya negatif karena yang 10 lebih kecil. Jadi selisih kota A dan B adalah negatif 7 derajat Celcius. Demikian penjelasan Ibu hari ini ya. Untuk operasi hitung yang lain, yaitu perkalian, pembagian, dan campuran, kita bahas minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugas di link yang Ibu kasih ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih.